Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Dalam kehidupan kita, Tuhan menciptakan kita sebagai anaknya, sebagai umat manusia. Pastinya Tuhan punya rencana yang indah, dan pastinya kita punya tujuan hidup dalam kehidupan kita ini. Seperti dalam bacaan kita dalam Filipi, mari kita buka sama-sama di Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Kita baca Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat menangkapnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di ayat yang sudah kita baca tadi, Paulus berbicara bahwa supaya engkau dapat mempertahankan hidupmu benar dan berkenan di hadapan Tuhan, engkau harus mempunyai, kita sebagai manusia harus mempunyai dan mengenali tujuan hidup kita. Untuk apa kita ada di dunia ini? Di ayat ke-14 bahkan Paulus berkata, dia berlari-lari kepada tujuannya, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Setiap kita mempunyai tujuan, yaitu hadiah dari Allah, ya, yang bisa kita katakan keselamatan jiwa, yaitu hidup yang kekal. Kita tidak bisa berlari atau menjalani hidup tanpa tujuan. Karena kalau kita hidup tanpa tujuan, sama seperti kita bekerja menangkap angin. Tidak ada hasilnya jika kita hidup tanpa tujuan. Yang pertama harus kita pahami sebelum jauh tersesat dalam kegelapan duniawi ini, pada ayat 12 dan 13 dalam surat Filipi, Paulus tidak mau berpuas diri terhadap apa yang sudah dia lakukan dalam mengiringi Yesus. Bahkan dia merasa itu semua belum cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita juga tidak boleh merasa kita sudah banyak melakukan kebaikan, kita sudah banyak melayani Tuhan, sudah banyak berkorban kepada Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang sudah cukup gitu, bukanlah sesuatu yang sudah selesai kita lakukan di dunia ini. Karena dalam kehidupan ini sampai akhir hidup kita harus tetap setia ke dalam Tuhan. Itulah yang perlu kita usahakan, yang perlu kita pertahankan. Karena banyak orang memang pada waktu mudanya dia tampak hidup di dalam Tuhan, tetapi di akhir hidupnya dia malah jauh dari Tuhan. Ini biasa, seperti perhitungan kepada Tuhan itu memang terkadang menjadi penyakit orang percaya, ya. Dia merasa berjasa kepada Tuhan, berjasa mengiringi Tuhan, berjasa
merasa berjasa, sudah banyak melayani Tuhan. Padahal ketika dia merasa dia berjasa kepada Tuhan, itu bisa menjadi cikal bakal membuat orang tersebut menjadi jatuh. Bahkan dia bisa jauh dari Tuhan. Dalam Filipi ayat 13b, Paulus mengajarkan kita untuk melupakan apa yang di belakang kita. Ini menunjuk kepada segala yang dulu kita banggakan sebelum mengenal Yesus. Dan yang paling penting, ini menunjuk kepada karakter lama kita. Secara sederhana, Paulus ingin Paulus ingin agar kita meninggalkan karakter kita yang lama. Kita tidak bisa mempertahankan pertobatan jika karakter lama, manusia lama kita tidak digantikan dengan manusia baru seutuhnya, seturut dengan firman Tuhan. Karena jika Anda tetap mempertahankan manusia lama sembari mengiring Yesus, itu sama saja seperti seorang yang mengemudikan mobil tanpa pandangannya ke depan, tapi pandangannya terus ke arah spion. Coba kita bayangkan, bagaimana jika seorang pengemudi pandangannya terus ke arah spion tanpa memandang, dia tidak fokus ke depan. Pasti kendaraan yang dia bawa, dia akan mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan, yaitu kecelakaan. Karena dari itu, sebagai anak Tuhan, kita harus fokus ke depan, melakukan apa yang terbaik pada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan harus berlatih supaya karakter kita semakin dibaharui seturut firman Tuhan, seperti seorang tentara yang harus berdisiplin untuk menghadapi perang, seperti seorang olahragawan yang berlatih supaya menang, seperti seorang siswa yang mengenyam pendidikan, terus belajar sehingga memiliki skill, kemampuan belajar yang sangat baik. Selanjutnya masih di ayat 13b, Paulus mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya, atau dengan kata lain mengarahkan dapat diartikan dengan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apa yang ada di hadapannya. Persiapan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sukses itu hanya didapat ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Ketika ada kesempatan itu dan kita juga mempunyai persiapan, disitulah maka kita bisa mendapat kemenangan tersebut. Dan tentunya tanpa persiapan, ya pastinya kesempatan yang kita terima pasti akan menjadi sia-sia, karena tanpa persiapan kita tidak bisa mendapatkan kesempatan itu. Kita bakal kesulitan untuk mengambil kesempatan itu. Maka dari itu kita tahu bahwa dalam kehidupan ini kita harus benar-benar mempersiapkan diri, tetap berpegang teguh pada Tuhan, sehingga ketika kita mendapatkan kesempatan, ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita dapat mengambil kesempatan itu, menangkap kesempatan itu, dan kita memperoleh kemenangan tersebut. Seperti di Filipi 3 ayat 13 sampai 14, saya baca.
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Maka dari itu, dari ayat ini kita tahu bahwa hidup dengan tujuan akan membuat kita lebih bersemangat menjalani hidup. Karena kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ambil untuk hari ke depan, hari selanjutnya. Kita tidak buta, kita tidak bingung untuk melakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Maka dari itu, terus berpegang teguh pada Tuhan. Jika ada di antara saudara-saudari yang bimbang mengenai tujuan hidup saudara, apa yang harus Anda tentukan untuk melakukan hal tersebut, atau apa yang sebenarnya yang menjadi tujuan hidup saudara di kehidupan Anda boleh berdoa, tanyakan kepada Tuhan. Dan pastinya salah satu tujuan utama kita dalam kehidupan ini yaitu hidup dalam Tuhan, menggapai hidup yang kekal, mendapatkan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Itulah yang menjadi tujuan hidup utama kita di kehidupan ini. Maka dari itu, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara, dan hiduplah di dalam Tuhan sebagai pemegang hidup kita. Mari kita berdoa.